95 dan untuk bahasa dan kebudayaan Korea ada 65. Jadi ini ada 11 dan daya tampungnya cukup banyak. Semua berada di Fakultas Ilmu Budaya. Tentu saja pertanyaannya adalah eh, di situ belajar apa begitu biasanya. Oke, eh, kita kembali ke yang tadi sebentar. Yap, di arkeologi sebentar saya buka yang lain ya supaya lebih mudah. Di situ belajarnya apa saja sebentar. Tunggu dulu. Oke. Baik, saya akan coba untuk membuka link yang lain supaya teman-teman bisa membayangkan. Oke, ya. Saya akan bicarakan dulu tentu saja tentang prodi yang sangat saya kenal, yaitu prodi sastra Prancis. Di sastra Prancis ini tidak perlu khawatir kalau biasanya takut karena belum pernah belajar bahasa Prancis. Ya, di sastra Prancis itu dimulai dari nol, dari semuanya dianggap tidak bisa berbicara bahasa Prancis. Jadi semua mulai dari nol. Apabila ada yang sudah bisa, tetap memulai dari ulang lagi dari nol. Jadi mulai dari eh, alfabet, kemudian lengkap semuanya dari nol. Di sastra Prancis semester pertama dan kedua itu hanya belajar bahasa, sistemnya blok. Jadi setiap hari belajar bahasa Prancis dan itu selama 1 tahun. Maka diharapkan ketika lulus, eh, lulus dari semester kedua itu sudah B1 atau kalau B1 itu kalau TOEFL berapa ya? Mungkin 550. Jadi sudah belum bisa untuk sekolah S2 di Prancis, tapi sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau nanti mau sekolah S2 itu B2, tapi untuk lulus di semester yang kedua itu cukup B1 saja. Hanya harapannya bisa B2 dan dari 100 sorry dari 100% itu mungkin yang bisa B2 sekitar 75%. Jadi yang 25 nanti masih ada perlu tambahan. Dan di sebentar saya coba buka ya. Ya, program sarjana. Oke, oke. Hmm. Oke. Sebentar. Ya. Oke, sekarang kita masuk kalau yang di Prancis tadi 2 semester hanya belajar bahasa. Lanjutannya nanti ada pilihan-pilihan yang lain, yaitu belajar uh, sastra dulu, lalu belajar linguistik, linguistik dasar, sastra dasar, lalu sastra Prancis, kebudayaan Prancis. Jadi biasanya yang belajar di sastra Prancis itu dia punya keinginan untuk eh, melanjutkan sekolah atau punya karir berhubungan dengan eh, yang berhubungan dengan bahasa Prancis. Jadi bisa jadi eh, minatnya di fashion misalnya. Nah, itu ada nanti di kuliah kebudayaan Prancis ada bidang-bidang kebudayaan yang dipelajari. Kalau memang senangnya sastra, tentu saja sastra Prancis akan dikenalkan dengan sastra-sastra dari abad 16 sampai yang baru sampai abad 21, juga linguistik, juga ada pilihan-pilihan, pilihan tapi wajib untuk dipilih itu ada jurnalistik. Jadi ada bahasa Prancis jurnalistik, ada bahasa Prancis akademis karena ada yang ingin melanjutkan sekolah, ada juga yang tertarik untuk menjadi pengajar. Maka ada khusus akademis. Ada juga bahasa Prancis pariwisata karena seperti kita tahu pariwisata di Prancis itu adalah eh, yang sangat tinggi, sangat berbeda dengan negara Eropa yang lain. Prancis menjadi salah satu tujuan wisata, maka Prancis pariwisata diajarkan juga.
Dan kalau ditanyakan nanti endingnya jadi apa ya, gitu. Biasanya pertanyaannya ada itu. Pilihannya ada banyak. Pilihannya bisa di bidang eh, akademis tadi yang sudah sampaikan, ada yang bidang pariwisata, ada yang menjadi diplomat karena dengan modal bahasa sebagai bahasa internasional yang kedua menjadi diplomat. Ada beberapa juga yang kemudian melanjutkan studi, ada juga yang tergabung ke militer, terutama yang di militer itu di bagian negosiasi antar negara. Itu ada beberapa lulusan kami yang berada di sana, tentu saja itu tidak terbayangkan awalnya, tidak ada yang membayangkan, di sastra Prancis kemudian jadinya masuknya militer itu. Tapi di militer posisinya di situ, di negosiasi antar negara. Kayak kita masuk yang di sini yang prodi yang lain, ada prodi antropologi. Nah, ini antropologi adalah ilmu yang belajar tentang budaya manusia. Ini nanti Pak Yusuf bisa menambahkan karena Pak Yusuf juga awalnya dari antropologi. Eh, Keunggulannya di sini prodi antropologi itu meneliti, mendeskripsikan persoalan-persoalan budaya dan juga berbeda dengan yang di UI, di antropologi UGM itu posisinya di ilmu budaya. Sementara di UI Fakultas Visipol yang menayungi program studi antropologi. Ada lebih banyak kalau misalnya mau eksplorasi lebih banyak, ini bisa masuk ke prodi antropologi, bisa diklik dan tiap prodi memiliki eh, kekhasannya sendiri. Oke, sekarang kita pindah yang ke arkeologi. Ini sedikit berbeda. Kalau antropologi tadi belajar tentang eh, kebudayaan orangnya atau budayanya, manusianya. Sementara arkeo ini belajar tentang eh, produksi pengetahuan kemajuan kemanusiaan. Jadi bukan di orangnya, tapi di benda-bendanya. Dan di sini banyak sekali yang bisa digali. Ini ada website arkeologi sendiri. Di arkeologi ini tidak hanya penggalian ke tempat-tempat. Jadi kalau ada yang tertarik dengan, saya maunya, saya senang sekali jadi Indiana Jones atau saya senang sekali dengan Lara Croft gitu misalnya. Nah, ini tergabung di sini adalah tempatnya karena akan eksplorasi, ada kuliah lapangan, ada juga kuliah lapangannya ke betul-betul ke candi-candi, ke daerah-daerah yang diduga ada ar- temuan arkeologis yang baru. Nah, itu nyambungnya ke arkeologi. Nah, kalau ada yang tertarik sejarah tapi bukan di artefaknya, itu nanti masuknya ke prodi sejarah. Di prodi sejarah ini yang dipelajari adalah sejarah kontekstual dengan masalah kekinian, tapi juga sejarah dari masa lampau. Dan di sini tidak hanya belajar tentang di sejarah itu ada apa, tapi berpikir kritis. Kemudian nanti ada juga riset-riset yang terkait dengan kesejarahan. Dan ini berbeda dengan yang di arkeologi. Di sini akan belajar juga tentang Kami bensin sedikit nih. substansi sejarah, Hmm. metode sejarah, filsafat sejarah. Nah, program karirnya berbeda dengan yang di sastra Perancis tadi. Kalau antropologi, arkeologi, dan sejarah ini eh, terkait dengan kesejarahan atau kebudayaan itu banyak sekali, terutama di lembaga penelitian di seluruh dunia, kemudian di pusat-pusat penelitian, lalu lembaga pemerintahan, eh, di swasta maupun di media itu banyak sekali karena untuk bisa mengeksplorasi sesuatu itu dibutuhkan pengetahuan, bisa dari pengetahuan kebudayaannya, bisa dari pengetahuan artefak yang ada di sana dan sejarah dari permasalahan itu. Jadi prospek karirnya berbeda dengan yang di sastra. Tentu saja bisa mengeksplorasi lebih banyak di website sejarah. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang lebih
dalam yang ingin menanyakan lebih jauh nanti bisa kita bantu. Untuk yang pariwisata nanti kita akan minta bantuan Mas Yusuf karena Mas Yusuf ini yang lebih menguasai di bidang pariwisata. Sekarang ini kebudayaan Korea. Nah, ini biasanya anak-anak sekarang sangat senang dengan drakor. Eh, Korea ini tentu saja belajar bahasa Korea dan dari nol. Sama dengan yang di sastra Prancis tadi, bahasa Korea, bahasa Jepang, eh, dan bahasa Prancis itu semua dimulai dari nol. Yang tidak dimulai dari nol adalah sastra Indonesia, sastra Jawa, dan sastra Inggris. Itu mulainya tidak nol karena biasanya yang masuk sudah bisa bahasa-bahasa tersebut. Kalau yang di bahasa dan sastra Korea ini tentu saja tidak hanya kebudayaan, tidak hanya bahasanya, tapi juga sastranya, lalu sejarah dan kebudayaan mereka. Dan benar, biasanya yang ingin masuk ke prodi Korea ini berharap bisa ke Korea, ya tentu saja ada kerjasamanya. Yang di sastra Perancis kerjasamanya dengan Univ di Perancis tidak hanya melalui ISMA, kalau sekarang kan ada kampus Merdeka Belajar, tidak hanya melalui ISMA, tapi ada kerjasama prodi kami dengan yang di Perancis nanti tukar mahasiswa. Jadi selama 1 semester kuliah di La Rochelle atau kuliah di universitas lain yang ada kerjasama dengan prodi kami dan mahasiswa yang di sana tukar datang ke UGM. Biasanya pertukaran ini dilaksanakan itu di semester ganjil atau di mulai berangkat di summer lalu nanti kembali ketika winter. Kemudian yang di Korea ini bisa tentu saja bisa bekerja di perusahaan Korea, kemudian lembaga pemerintahan seperti di Kemenlu, kedutaan besar ini sama untuk yang semua prodi bahasa kemungkinan besar untuk bekerja di lembaga pemerintahan seperti itu, berbagai instansi swasta ini yang di prodi Korea bisa bisa dieksplor lebih lanjut. Kemudian yang di sastra Indonesia ini tidak hanya belajar bahasa Indonesia dan linguistiknya, tapi juga sastranya dan banyak sekali skill yang didapatkan karena dia biasanya yang masuk sastra Indonesia ini sudah bisa berbahasa Indonesia, kemudian ada keinginan atau ada interest di bidang sastra, lalu nanti diberi juga skill uh, public speaking, skill penulisan, kemudian skill academic writing ini ada di sastra Indonesia dan uh, prospek karirnya ini bisa menjadi ahli bahasa dan sastra Indonesia, penulis, editor, peneliti, pengajar, staf di instansi-instansi dan di media massa. Biasanya yang sudah terbiasa menulis ini sejak kuliah itu sudah menerbitkan novel atau menerbitkan dan ada beberapa yang belum lulus itu sudah direkrut di media massa karena biasanya tulisannya sudah bagus dan media massa Indonesia sangat senang dengan lulusan dari sastra Indonesia. Kita masuk yang ke sastra Inggris. Yang di sastra Inggris ini, nah tentu saja semua yang masuk sastra Inggris ini mulainya tidak dari nol ya, karena di Indonesia pun bahasa Inggris sudah diajarkan sejak awal. Jadi eh, di sini tidak hanya menguasai bahasa dan sastra Inggris yang diajarkan juga sama seperti yang di sastra Prancis sejak dari abad 16, tapi juga belajar tentang budaya masyarakat penutur Inggris. Lulusannya tentu saja bisa menjadi guru, dosen, lalu peneliti, lalu di bidang pariwisata, karena dengan modal bahasa ini bisa masuk ke link-link pariwisata, media massa, perusahaan asing, kedutaan besar. Ada beberapa duta besar yang dari lulusan sastra Inggris ini yang sampai sekarang masih aktif. Uh, semua semua prodi punya link sendiri. Kalau mau eksplorasi lebih lanjut ini bisa. Misalnya di sastra Inggris ini ada English FIB ini juga khusus yang prodi bahasa Inggris. Nah, ini ada. Ini yang khusus new release-nya.
ada eh, perjalanan, kemudian ada juga novel, maaf, jurnal-jurnalnya sudah ada. Yang berikutnya adalah kita akan lihat ke sastra Arab, oke, yang di sebentar, oh, yap, yang di sastra Arab ini, ketika masuk sastra Arab, mulainya belajar bahasanya dari nol. Jadi eh, dianggap semuanya mulai dari nol seperti di bahasa Jepang dan bahasa Korea serta Perancis. Nah, di sini di bahasa Arab itu juga akan diajarkan tidak hanya Arab saja, tapi juga Turki, Rusia, dan Ibrani. Hal yang sama berada di sastra Prancis. Ketika belajar di sastra Prancis, maka semester 1, 2 hanya belajar bahasa Prancis saja, tapi kemudian 3 dan 4 itu ada pelajaran Itali dan Spanyol. Jadi paling tidak ketika lulus dari sastra Prancis itu fluently bahasa Prancis, kemudian eh, bahasa Spanyol dan bahasa Itali, walaupun bahasa Spanyol dan Italinya itu tidak sefluen yang bahasa Prancisnya, karena untuk bahasa Spanyol dan Itali hanya sampai eh, A2 mungkin ya. Jadi A2 itu survival, tapi juga sudah bisa tinggal di sana, sudah bisa berkomunikasi dengan baik, sudah bisa menulis dan membaca dengan baik. Nah, ini sama. Yang di Arab ini ada bahasa Turki dan Rusia serta Ibrani. Nah, untuk peluang karirnya ini akademisi sama di bidang bahasa sastra Arab dan tadi ada tambahan Turki dan Rusia. Bisa jadi penerjemah, konselor, juga wirausaha bahasa atau budaya Arab. Yang terakhir adalah program maaf, budaya Jepang. Yap. Yang di budaya Jepang ini eh, ketika masuk mulai itu langsung istilahnya ada program namanya bebas buta aksara Jepang. Jadi di minggu-minggu awal itu semua hanya belajar katakana dan hiragana. Setelah itu baru eh, masuk pelajaran bahasa Jepangnya. Dan kalau di bahasa Jepang atau di budaya Jepang itu nanti standarnya ketika lulus sudah bisa bahasa Jepang secara lisan dan tulisan setara dengan N3. Ya sama seperti yang Perancis tadi, hanya beda beda namanya saja. Lapangan pekerjaannya ada di dalam dan di luar negeri, swasta maupun negeri, karena banyak sekali yang membutuhkan lulusan bahasa Jepang ini. Ada juga yang menjadi diplomat, ada juga yang kemudian di Jepang menjadi pengajar di sana, itu juga ada. Itu sementara yang bisa saya sampaikan Mbak Vina. Kalau ada pertanyaan yang lain, monggo bisa disampaikan. Baik, terima kasih banyak Ibu Wulan atas paparan materinya, luar biasa sekali informatif. Apabila ada hadirin yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau bisa tulis di kolom komentar. Nah, mungkin sembari menunggu para hadirin untuk bertanya, saya ada pertanyaan Bu, ini seputar student exchange atau tadi summer program ya kalau nggak salah saya dengar. Yap. Itu apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi atau itu memang merupakan program wajib bagi setiap mahasiswa dari jurusan sastra ini, Bu, gitu. Terima kasih banyak. Oke, ya. Untuk program summer course atau program kerjasama dengan luar negeri itu tergantung prodinya. Syaratnya juga berbeda. Ada syarat yang jelas, syarat bahasa tentu saja, karena harus menguasai bahasa negara yang akan dituju. Kemudian ada seleksinya dan terkait biayanya itu programnya beda-beda. Kalau yang di sastra Prancis yang untuk 1 semester sekolah di Prancis itu yang harus ditanggung adalah biaya transportasi, tapi biaya sekolah tidak ada karena exchange modelnya. Jadi biaya sekolahnya
karena sudah bayar SPP di UGM ya pakai SPP-nya UGM itu. Tapi kemudian yang berbeda adalah kalau ikut volunteer, karena ada program volunteer misalnya bulan Juli kalau nggak salah kita sudah ada Olimpiadenya di Prancis. Nah itu ada yang ikut volunteer ke sana. Nah itu tidak termasuk di program kampus ya, karena ada yang ingin banget ikut ke sana itu tidak masuk program kampus. Kalau yang di Korea itu juga ada beberapa program eh, beasiswa untuk pergi ke Korea dan itu tidak sama. Ada yang programnya itu kuliah di sana, ada yang hanya 2 minggu, 1 bulan itu tergantung programnya. Oh maaf Mbak Vina, untuk yang pariwisata sepertinya Mas Yusuf bisa Pak Yusuf bisa membantu Nih, untuk lebih menjelaskan. Sebentar ini saya stop yes, screen-nya dulu. Mana saya tadi nanti yang? saja kalau ada pertanyaan Bu Ulan, Nah, saya sebenarnya sebagai peserta ini. oke. Kalau ada Ini, yang spesifik oke. pertanyaan tentang pariwisata, insya Allah nanti saya coba. Oke, makasih. Makasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu atas jawabannya itu cukup membantu dan juga buat teman-teman tadi sudah seperti yang dibilang kalau ada yang bertanya tentang pariwisata karena setahu saya ada beberapa teman-teman saya juga yang tertarik ke prodi pariwisata jadi diperbolehkan dan dipersilakan banget untuk bertanya loh teman-teman karena ini mumpung ada kesempatan untuk bertanya jadi eh, silakan teman-teman untuk mengeksplor prodi-prodi jurusannya yang diinginkan begitu. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Kita masih ada cukup waktu. Boleh usul nggak Mbak Vina? Ya, baik. Baik, karena mungkin sudah dirasa cukup dan pemaparan tadi sudah lumayan jelas, atau mungkin apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan di tengah acara bisa melalui kolom komentar. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan dari jurusan manajemen. Jadi kepada Bapak Iwayan Nukalantara, Major Science PhD, kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vina. Baru aja saya mau usul nanti eh, kita presentasi semua aja nanti setelah itu monggo kalau ada pertanyaan ya. Oke, baik. Eh, mohon izin saya eh, share screen ya. Em, ini mudah-mudahan sudah muncul ya. Ya, sudah terlihat jelas, Bapak. Terima kasih. Baik, selamat malam Bu Wulan, kolega kami Bu Ye, dan Bapak Ibu semua, tentu saja juga adik-adik ya, karena di sini pesertanya juga ternyata adalah siswa juga, calon-calon mahasiswa nanti di UGM gitu. Em, Oke, saya mulai dari sini dulu ya. Jadi kebetulan saya itu kampusnya seberangnya kampus Bu Wulan. Ya, kadang-kadang kita bingung FIB sama FEB itu cuma beda satu huruf. Jadi FIB itu Fakultas Ilmu Bisnis, FEB-nya Fakultas Ilmu Budaya gitu. Karena bertetanggaan sejak dulu. Jadi kalau di FEB UGM itu pertama yang bisa kami sampaikan adalah kami sudah terakreditasi secara internasional ya. Kita menyebutnya sebagai ACSB gitu. Itu adalah akreditasi internasional untuk School of Business dan kebetulan di FEB UGM itu adalah yang pertama kali di Indonesia gitu. Sekarang sudah ada mungkin sekitar 4 ya, UI, ITB, BINUS gitu ya. Em, Lalu kalau akreditasi nasional tentu saja gitu. Bahkan ini besok kami harus reakreditasi lagi untuk ACSB gitu. Mudah-mudahan lulus gitu. Karena kan kalau enggak akan konyol sekali menjadi yang pertama di Indonesia dan menjadi yang pertama dicabut gitu. Mudah-mudahan enggak sih. Malam ini harusnya ada dinner dengan reviewer, tapi saya nggak bisa ikut. Eh, Oke, jadi kita juga aktif di kegiatan-kegiatan internasional untuk jadi member di beberapa apa, lembaga internasional ya yang terkait tentang quality control di proses pendidikan. Nah, kalau di eh,
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, itu ada 3 program studi yang bisa dipilih. Satu adalah akuntansi, gitu. Jadi di situ nanti rekan-rekan bisa belajar tentang proses dari akuntansi itu sendiri. Meskipun sekarang semua sudah computerized ya, tapi kan logic behind-nya harus tetap paham juga. Bagaimana dari sejak transaksi yang terjadi di kasir itu kemudian menjadi catatan keuangan nanti yang tersedia secara ringkas dan informatif gitu. Nah, di situ nanti di samping memahami proses dari akuntansi itu sendiri, tapi juga memahami tentang proses auditing karena mungkin adik-adik juga pernah belajar ya beberapa skandal itu justru ditemukan gara-gara proses auditing gitu ya karena ada apa di proses pembuatan laporan keuangannya itu sendiri ada yang tidak pas gitu tidak proper. Nah di situ nanti rekan-rekan juga sudah belajar tentang auditing, taxation gitu ya. Dan setahu saya bukan dari akuntansi, tapi beberapa kali diskusi dengan kaprodi akuntansi, mereka teman-teman di akuntansi sekarang sudah mulai masuk pada area big data analytics dan artificial intelligence. Karena kita sudah hidup di era itu, jadi nggak bisa lagi ngomong cerita tentang akuntansi jadul zaman saya kuliah dulu ya, gitu. Nah, biasanya setahu saya lulusan akuntansi itu arahnya nanti kepada perusahaan-perusahaan consulting besar EY, PricewaterhouseCoopers gitu. Bahkan itu sudah dilakukan sejak mahasiswa itu masih kuliah di semester akhir sudah magang di perusahaan-perusahaan consulting top begitu. Ada yang punya perusahaan akuntan publik sendiri gitu, ada yang bikin bisnis. Uh, Minggu lalu saya ketemu salah satu alumni dia sudah punya perusahaan consulting sendiri dan termasuk sukses gitu. Bisa di public atau di private sector. Lalu yang kedua, eh, itu prodi kita menyebutnya economics itu kalau di zaman saya kuliah dulu namanya IESP, Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Biasanya dipelesetkan jadi ilmu ekonomi sisa penjurusan karena zaman dulu ada penjurusan. Tapi sekarang disebut ilmu ekonomi. Di sini nanti akan belajar tentang ekonomi mikro dan makro. Jadi menjelaskan gimana logikanya kalau di misalnya eh, Presiden Amerika ya itu dan jajarannya lewat Federal Reserve-nya itu misalnya meningkatkan tingkat bunga itu bisa berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bagaimana perang di Rusia dan Ukraina atau Israel itu bisa berdampak pada perekonomian di dunia. Nah itu yang kayak gitu yang dipelajari. Beberapa eh, prominent person juga berasal dari ilmu ekonomi ini mungkin termasuk salah satu mantan wapres dulu ya Pak Budiono juga dari uh, prodi ini gitu. Nah saya kebetulan saya dari manajemen kita sebenarnya nanti arahnya adalah mencetak business leaders gitu. Jadi bukan karyawannya tapi business leaders gitu. Ya, nah nanti tentu saja nanti akan ada perspektif kita menyebutnya dulu konsentrasi gitu bisa memilih yang keuangan atau human resource atau marketing atau operation atau strategic ada supply chain dan logistik dan entrepreneurship terutama ya. Sekarang karena sepertinya generasi milenial dan Gen Z itu ya itu lebih suka untuk bikin bisnis sendiri, entrepreneurship. Jadi kita juga punya program apa namanya konsentrasi di bidang itu gitu. Dan mahasiswa bahkan menulis skripsinya pun dalam bentuk misalnya bisnis planning gitu. Jadi mereka mau bikin bisnis tertentu lalu didesain dari awal gitu, dibikin model bisnisnya dan nanti akan dilaksanakan. Nah, itu skripsinya nanti endingnya begitu. Jauh berbeda dengan zaman saya dulu kuliah ya. Jadi sekarang mahasiswa lebih di challenge untuk lebih mandiri, lebih kreatif gitu, dan memanfaatkan semua peluang gitu. Nah, tentu saja ada juga yang S3 tapi kita skip, kita nggak bahas. Ini adalah facts, key facts-nya beberapa yang ada di kita gitu. Uh, Sekarang ada misalnya ada di kalangan mahasiswa sendiri ada 40 lebih student clubs. Di situ rekan-rekan bisa belajar berorganisasi, bisa belajar tentang sosialisasi, bisa belajar teamwork dalam tema organisasi kemahasiswaan, kadang olahraga, kadang seni, keagamaan, dan sebagainya. Jadi ada 40 lebih student club. Lalu kita juga mungkin sudah bertambah ya sekarang ya.
Ada 70 lebih universitas di 26 negara yang menjadi partner. Itu adalah salah satu positif efek kalau kita terakreditasi secara internasional. Lebih mudah untuk meyakinkan universitas di luar negeri untuk kerjasama. Karena begitu kita sudah terakreditasi internasional, mereka udah nggak ragu lagi gitu. Ya. Nah, lalu ada beberapa kegiatan kemahasiswaan maupun mungkin ilmiah ya. Nah, perlu saya sampaikan juga kalau di Prodi S1 itu ada program S1 reguler, ada juga program S1 yang International Undergraduate Program, IUP. Ini adalah salah satu program studi yang favorit sekali gitu, tapi jumlah seatnya sangat terbatas sehingga beberapa kali rapat itu kami harus mengkat kandidat-kandidat yang baik sekali gitu, bahkan TOEFL skornya itu minimal yang di-cut itu sampai 560 gitu ya. Saya aja waktu S3 ngeden nyari segitu. Ini untuk S1 itu paling rendah itu 560 gitu. Jadi sangat ketat sekali gitu. Nah, jadi ada program S1 reguler terdiri dari 3 prodi, akuntansi, ilmu ekonomi, dan manajemen. Ada juga yang IUP, International Undergraduate Program, itu juga akuntansi, manajemen, sama IE. Tuh. Nah, bedanya adalah kalau reguler itu, S1 reguler semua dideliver dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana halnya perkuliahan biasa. Tapi kalau di IUP, itu semua dalam bahasa Inggris. Dalam presentasi di kelas, bahkan tugas-tugas, semua di deliver dalam bahasa Inggris gitu. Dan sebagaimana tadi Bu Wulan menyampaikan, justru kalau exchange atau double degree itu sesuatu yang wajib dilakukan kalau uh, diterima di IUP. Jadi dalam proses pembelajaran itu wajib menghabiskan waktu 1 semester minimal ya di luar negeri di universitas partner kita gitu. Kalau yang ingin mendapatkan double degree ya 2 semester di situ. Gitu. Ya itu keunggulannya di IUP. Nah mungkin ini adalah gambaran dari global partners kita ada di beberapa negara ya gitu. Uh, dan ini sangat mendukung sekali ketika mahasiswa nanti ingin uh, belajar di luar negeri gitu atau mungkin biasanya ada fakulti exchange juga gitu. Jadi ada beberapa profesor di luar negeri akan mengajar di kami atau mungkin dari kami di FEB UGM yang nanti mengajar di luar negeri gitu. Ya, itu. Jadi exchange-nya itu tidak hanya student tapi juga fakulti staff-nya. Jadi dosen-dosennya pun kita biasa untuk bertukar begitu ya. Jadi saya harus ngajar di mana gitu nanti. Nah, kalau seleksinya, saya kira ini juga sudah menjadi pengetahuan umum dan saya yakin dari adik ini juga sudah aware masalah ini ya. Jadi kalau di eh, sarjana dan sarjana terapan itu ada yang sistemnya nasional, lalu ada SNBP itu 30% dari kuota, lalu SNBT berbasis tes ya itu 30%, lalu 40% itu dilakukan di UGM sendiri. Jadi ada jalur prestasi dan ada jalur CBIT, UM-UGM. Nah, biasanya yang jalur prestasi itu biasanya untuk yang mungkin ada yang kurang beruntung secara ekonomi, berprestasi di bidang iptek atau olahraga atau seni, kemitraan, dan SMK ya gitu. Nah, jadi ada beberapa jalur yang bisa ditempuh gitu. Um, Tapi kalau saya skip ini ya, nanti saya jelaskan. Tapi kalau IUP itu kita punya gelombang sendiri dan itu dikelola sendiri oleh fakultas. Biasanya nanti ada 3 tahap ya. Jadi ada satu adalah administrative selection. Itu nanti ada beberapa persyaratan sudah lulus SMA, lalu nilainya dan ijazah dan sebagainya. Lalu stage 2 adalah nanti akan ada written test gitu. Lalu yang pertama adalah GMST, itu semacam tes logika begitu ya. GMAT kalau kita di pasca gitu. Lalu English Proficiency Test gitu. Jadi kalau lolos di stage 2 ini karena di cut tadi ya dari saya cerita ya gelombangnya saya agak menyayangkan juga di bawah 560 itu terpaksa di cut gitu karena kandidatnya bagus-bagus semua gitu. Lalu kalau lewat yang stage written test nanti akan ada oral test. Jadi akan diundang dalam satu grup itu namanya leaderless group discussion. Biasanya peserta dikasih satu case, lalu ada 2 observer, bisa saya sama satu lagi siapa gitu, dosen lainnya.
Kita akan mengobservasi proses diskusi yang terjadi di leaderless group discussion tersebut. Peserta dipersilahkan mau ngomong apa silahkan gitu. Kita akan mengobservasi. Setelah ada LGD, lalu kita akan lakukan interview secara personal ke masing-masing kandidat. Nah, nanti akan ada rapat yudisium lagi, lalu diterima atau tidak. Ini kebetulan gelombang 1 sudah dilakukan pada hari Sabtu kemarin ya, persisnya kemarin gitu. Sudah gelombang 1, mungkin dalam minggu depan kita akan rapat yudisium. Tapi masih ada gelombang 2 dan gelombang 3 yang diperkirakan itu bulan Mei dan bulan Juni gitu. Nah, tentang kurikulum. Di manajemen sendiri, itu kita bagi menjadi 3C gitu. 4 ya, 4. 3C, maaf. Jadi satu, di semester awal rekan-rekan akan belajar beberapa mata kuliah yang arahnya pembentukan karakter. Ya, pembentukan karakter itu ada pendidikan Pancasila, dasar-dasar ekonomi, pemasaran, ekonomi pengantar dua, yang basic-basic dulu. Gitu. Itu adalah mata kuliah yang arahnya pada pembentukan karakter. Setelah itu terbentuk 2 semester, lalu lanjut ke semester 3, 4, 5, dan 6. Itu kita menyebutnya untuk mengasah kompetensi gitu. Jadi ada pendalaman nanti kalau adik-adik misalnya ingin berminat ke pemasaran atau keuangan, nanti pendalamannya adalah di sesi stage di kompetensi ini gitu. Di semester 2, semester akhir 7 dan 8 nanti C yang lain adalah contribution gitu. Bisa milih magang di perusahaan, tentu saja ada KKN ya. Terus bisa magang di misalnya LSM begitu, bisa misalnya membuat social impact tertentu, proyek tertentu gitu. Intinya adalah pada 2 semester terakhir ini rekan-rekan mengaktualisasikan diri, berkontribusi kepada eh, lingkungan sekitar. Ya, jadi tidak hanya membenahi diri, memperbaiki skill saja secara individu, tapi berusaha untuk menerapkan ilmu yang sudah diperoleh untuk kemajuan masyarakat di sekitar. Dan tentu saja tetap ada skripsi yang sekarang lebih terbuka. Jadi kalau mau punya ide bisnis, bikin bisnis plan sendiri silahkan gitu. Atau laporan hasil magangnya itu diterapkan untuk ditulis dalam bentuk skripsi juga oke gitu. Ya, jadi ada semacam proses yang berkelanjutan. Jadi nggak sekedar hanya magang sebagai syarat, tapi nanti bisa dilanjutkan dalam pelaporan untuk tugas karya ilmiah begitu. Dan ini sangat disambut baik oleh mungkin generasi milenial dan Gen Z ya sekarang. Dan trennya memang seperti itu. Dan justru biasanya bagi beberapa mahasiswa yang saya tanya gitu, itu justru bridging buat mereka nanti. Kalau mereka magang sukses, biasanya malah sudah ditunggu oleh perusahaannya, begitu lulus langsung rekrut. Ya, begitu. Nah, beberapa perusahaan-perusahaan besar itu juga membuka program untuk magang. Dan sekarang peminatnya sangat tinggi. Kemarin ini saya baru rapat hari Jumat itu ada 115 orang magang di perusahaan yang besar-besar ya. Gitu. Jadi beda dengan zaman dulu ya. Jadi ada karakter, kompetensi, sama contribution. Nah, ini adalah gambaran betapa adik-adik mahasiswa itu eh, sangat ini ya apa capaiannya itu bukan hanya akademik tapi juga non akademik, mereka aktif di kegiatan kompetisi begitu ya. Ada beberapa saya catat di sini. Bahkan bulan lalu saya juga harus menemani salah satu tim dari mahasiswa untuk jadi finalis di Jakarta begitu. Ya, ada beberapa juga yang lulus internasional gitu. Kalau fasilitas sih mungkin rekan-rekan karena di dekat-dekat Jogja ya silahkan saja main-main ke PPB UGM ya. Jadi eh, ruangannya sekarang sudah berubah gitu. Di bawah sudah ada tempat untuk hangout nongki-nongki gitu. Kalau yang lagi bosan ya main biliar gitu. Kafe yang dikelola oleh mahasiswa sekarang sudah ada 3 ya. Lalu ada beberapa kafe juga di seputaran kampus biasanya gitu. Nah, eh, saya kira sih begitu ya. Kalau daya tampung saya lupa tadi, mohon maaf saya lupa. Ini penting ya. Jadi kalau daya tampung itu ini ya. Jadi kalau S1 reguler itu akuntansi 150 orang, ilmu ekonomi 100, manajemen 150. Kalau IUP itu akuntansi 55, ilmu ekonomi 35, dan manajemen 60. Ini yang tadi sudah bilang sangat ketat sekali. Data terakhir menunjukkan dari 550 orang yang diterima ini, itu sebenarnya aplikannya ada 15.000.
15.000 untuk memperebutkan 550 kursi ini. Jadi yang diterima itu sekitar nggak sampai 4% gitu. Jadi akan ketat sekali itu. Jadi adik-adik yang mau berminat untuk menjadi bagian dari FEB UGM, tolong persiapkan diri sedini mungkin, semaksimal mungkin. Tapi setahu saya sejak zaman saya kuliah dulu, alumni-alumni SMA 3 Jogja itu adalah alumni yang top juga gitu. Ya, beberapa teman saya bahkan yang sekarang satu ini yang cukup menonjol, beliau sekarang yang mengelola JIH ya, gitu. Nah, saya kira itu sih dari saya, nanti monggo kalau ada pertanyaan. Matur nuwun, Mbak Vina. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak atas paparannya, sangat informatif dan juga membuka wawasan kita ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya persilakan kepada teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saya persilakan. Dan mungkin sembari menunggu, saya ada beberapa pertanyaan Pak terkait Fakultas Ekonomi Bisnis. Pertanyaan yang pertama mengenai exchange program tadi. Apakah ada kesempatan untuk yang hanya reguler untuk mendapatkan atau mengikuti student exchange tersebut? Dan apabila bisa, apakah ada syarat-syarat tertentu ataukah apakah ada ujian tambahan untuk dapat memilih-milih universitas yang tadi sudah bekerja sama dengan FEB begitu? Terima kasih, Pak. Terima kasih, pertanyaan bagus ya. Jadi kalau yang IUP memang wajib, gitu. Tapi kalau yang reguler tidak. Tapi bukan berarti tidak ada. Kebetulan pemerintah punya sekarang program namanya ISMA ya. Itu International Student Mobility gitu. Nah, itu dibiayai oleh pemerintah, lalu mereka akan diseleksi ketat secara nasional, dan itu eh, akan sekitar 1 semester, dan itu biasanya juga terbuka untuk S1 reguler. Seingat saya semester lalu itu ada 16 orang diterima di situ. Jadi memang kompetisinya ketat, tapi kebetulan mungkin dari FEB UGM itu cukup banyak yang keterima ya, mungkin karena mereka adalah aktivis semua gitu. Banyak yang kegiatan organisasi, bahasa Inggrisnya bagus, prestasinya bagus, jadi untuk kompetisi itu mereka lolos. Em, yang kedua itu biasanya kadang-kadang ya beberapa mahasiswa S1 reguler ini proaktif gitu. Jadi mereka apply sendiri ke universitas partner kita. Lalu kalau memang ada slot beasiswa mereka dapat gitu. Bahkan saya punya cerita unik nih. Salah satu mahasiswa kami itu, saya waktu itu minta, kebetulan ada profesor dari Jerman namanya Veronik. Itu dia datang sekitar 3 bulan lalu. Lalu saya minta salah satu mahasiswa S1 reguler, tolong temenin dong dia gitu. Kalau misalnya nanti harus muter-muter ke Malioboro gitu. Ternyata si profesor ini kecantol sama mahasiswa ini. Kecantol dalam artian positif ya. Lalu karena menurut dia ini mahasiswa yang kandidat bagus sekali. Nah, dia sendiri yang mengeluarkan rekomendasi kepada kami, lalu agar mahasiswa ini dikirim ke sana. Dia akan berangkat tanggal 5 Maret, besok, besok pagi, gitu, berangkat ke Jerman. Nah, jadi terbuka kemungkinan, syaratnya adalah tentu saja karena ini partnership ya, kita akan melakukan seleksi internal dulu. Jadi ada syarat IPK minimal 3,5 misalnya. Lalu yang kedua, dia juga harus apply ke sana, lalu dapat acceptance dari sana gitu. Jadi kita nominasikan, lalu dari sana nanti akan diseleksi ulang. Nah, beberapa kadang-kadang diwawancarai gitu. Nah, masalah nanti pendanaannya, saya kira polanya sama dengan yang tadi disampaikan Bu Wulan. Prinsipnya adalah exchange, jadi karena mahasiswa yang bersangkutan itu sudah bayar UKT di UGM, jadi tidak perlu lagi bayar di partner. Itu. Tapi living cost di sana biasanya mereka cari beasiswa atau dari orang tua atau ikut yang program pemerintah ya. Sehingga dalam tanda petik gratis. Meskipun sekarang ada co-funding juga sih gitu. Jadi eh, terbuka untuk S1 reguler, dan bahkan kami mencatat itu sekitar 20-an ya, setiap tahun itu sekitar 20 sampai 30 orang lah dari S1 reguler yang bisa mengikuti program untuk exchange gitu. Bahkan ada beberapa orang itu double degree. Jadi double degree itu nanti di sana akan nulis skripsi di sana, lalu dapat degree di samping dari FEB UGM juga dari universitas partnernya. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Itu sudah sangat menjawab. Eh, saya ada pertanyaan satu lagi, mohon maaf. Eh,
Saya ingin bertanya, apakah ada program dari fakultas di mana para mahasiswa itu diwajibkan untuk membuat suatu bisnis atau ya istilahnya bisnis untuk mengaplikasikan materi-materi atau bisa dibilang tadi seperti yang Bapak bilang ada bisnis plan gitu. Jadi apakah dari kampus atau jurusan ada program di mana para mahasiswa diwajibkan untuk membuat suatu bisnis bersama gitu untuk mengimplementasikan materi-materi yang sudah dipelajari begitu kurang lebih Oke, gitu. terima kasih. Di skema kompetensi tadi itu kalau dulu kita hanya classical teori ya. Sekarang sudah ada tambahan satu mata kuliah yang cuma setara satu SKS itu pada technical know-how-nya. Jadi misalnya kalau Anda belajar marketing, nanti ada satu mata kuliah untuk desain marketing gitu. Jadi ada project untuk bikin misalnya advertising lewat medsos gitu. Jadi ada project-project seperti itu. Di mata kuliah nanti ada namanya mata kuliah kewirausahaan, kalau di IIP namanya entrepreneurship. Itu nanti mahasiswa secara berkelompok diminta untuk bikin bisnis gitu. Dan itu kemudian dipamerkan biasanya. Di akhir semester itu mahasiswa manajemen bikin namanya manajemen exposure, pernah dilakukan di, nggak tahu Mbak Vina mungkin pernah datang ya, di apa tuh, di Hartono Mall gitu. Yang kemarin terakhir di apa tuh yang mall yang di eh, Jalan Magelang itu ya, yang barat jalan itu Mataram City atau. Nah, ya, itu biasanya dipamerkan di situ, dan beberapa mata kuliah lain, misalnya business planning itu juga sama, ada project-project begitu. Nanti di akhir, kalau memang itu mau dibuat skripsi, maka itu akan diwujudkan. Gitu. Nah, beberapa lalu sukses melanjutkan bisnisnya itu. Dan kalau itu prospektif, biasanya kami akan dorong lebih lanjut di universitas. Gitu. Di universitas itu ada semacam hub untuk apa startup gitu, dan biasanya akan dipertemukan dengan investor. Nah, gitu. Jadi itu challenge khusus buat mahasiswa yang mau berminat di entrepreneurship. Jadi mereka akan menulis skripsi terkait tentang model bisnis gitu ya, tentang bisnis plan gitu, dan langsung diaplikasikan gitu. Dan syukur-syukur kalau itu bisa di follow up untuk ketemu para investor biasa. Jadi kalau ada di universitas itu ada kayak entrepreneurship hub gitu. Nah, biasanya difasilitasi gitu. Atau mahasiswa kita dorong untuk ikut kompetisi-kompetisi startup misalnya. Nah, seperti itu. Ya, tentu saja itu nggak mudah ya, gitu. Jadi makanya tidak semua mahasiswa berminat ke situ. Jadi ada passion masing-masing nanti akan difasilitasi. Ada yang mungkin sukanya itu ke social impact ya nanti mereka arahnya ke situ. Ada yang mungkin ingin cita-citanya jadi akademisi misalnya nanti ada sendiri jalurnya. Kami buka semua gitu. Kira-kira begitu ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Ternyata FEB ini juga lumayan membimbing mahasiswanya dan bahkan sampai tuntas, sampai bisnis plan, ketemu investor dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya uh, FEB ini lumayan lumayan membimbing mahasiswanya gitu, bahkan lebih dari cukup membimbingnya gitu. Jadi, Ya, sebenarnya nggak cuma mahasiswa-mahasiswi juga. oh iya, Ya, monggo. ya, baik. Ah, apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, apakah apakah ada yang ingin bertanya, diperbolehkan bisa menggunakan fitur raise hand atau chat di kolom komentar. Atau mungkin dikiranya cukup bagi para teman-teman dan para hadirin. Terima kasih banyak Bapak atas paparannya, sangat informatif dan juga membantu bagi kami semua. Oke, baik, akan kami lanjutkan acaranya. Selanjutnya ada untuk kepada Ibu Sriwiyanti Ediono selaku Kaprodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Vina. Selamat malam Pak Wayan, Bu Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua. Wah ini momen yang penting ya untuk kita sharing tentang program studi S1 ya di Fakultas Hukum UGM. Jadi saya sebetulnya Kaprodi di Magister Ilmu Hukum, tapi tadi sudah ngobrol dengan Kaprodi S1 gitu ya. Dan ada beberapa titipan-titipan lah yang perlu di-sharingkan malam ini gitu.
Tapi saya sebetulnya sudah meminta bantuan panitia gitu. Bolehkah kalau kita melihat video gitu? Karena tadi Pak Wayan sudah cerita, Bu Wulan sudah cerita, jadi saya biar memulainya dengan video dulu ya. Ya, apakah dimungkinkan? Silakan. Ya, baik, sebentar akan saya bantu untuk share screen-nya. Iya, terima kasih. Apakah sudah terlihat? Ya, Baik. belum ya. Ehm, sekarang apakah sudah Hmm, terlihat? belum Belum? terlihat sih Mbak. Ya, Oke, sebentar. ya boleh. Ya, Ya. baik. Saya mulai nggih. Oh, silakan. Oflo Gajah Mada, with its rich and long history, envisioned to be a world-class faculty of law, which is competitive and innovative, and subservient to the nation's interests and humanity. This vision is enriched in the philosophical values of the Faculty of Law, which is from good to great Faculty of Law with integrity, intelligent, and innovative. In achieving its mission in education, research, and community services, Faculty of Law Gajah Mada is supported with experienced professors and legal practitioners from various specifications of law's expertise. Our bachelor study program consists of 2 classes, regular class and international undergraduate program. Our students came from diverse areas in Indonesia as well as from neighboring states. With this diversity, despite of studying law only, students who study in Gajah Mada will also enlighten from multicultural perspective. With student-centered learning methods, our student has achieved many prestigious achievements in national and international level. The International Undergraduate Program at the Faculty of Law was launched in 2008. This is an acceleration program towards international legal education. The curriculum, lecturers, and teaching system has been adjusted to the international standards. The legal subjects in our curriculum are mapped into 11 departments. Our faculty has 98 faculty members. More than 50% of them graduated in overseas universities. The lecturers in the Faculty of Law are also guest lecturers from partner universities and legal practitioners. Our learning process is held in a comfortable classroom. By utilizing information technology, all learning processes such as lectures, trainings, and seminars are held. Our library has more than 25,000 book collections. The library is regularly updated based on legal development trends and legal science needs. The students can utilize the library as a learning space for research and assignment completion. Our digital library also provides national and international ebooks, journals, and scientific articles. The faculty also provides academic services with 80 academic members who are ready to assist students in any administrative matters. All academic services can be accessed online. Research, seminar, and other academic activities are part of our study program activities. The academic activities are funded by the faculty and the university on a regular basis. It is also part of joint and collaborations with the partner universities around the world. We actively publish various legal journals, which are Journal of Mimbar Hukum as National Accredited Journal, the Juris Gentium Law Review, and ALSA LC UGM Law Journal as a student-run law journal. The Bachelor in Law study program is supported by several units and research centers to strengthen the role of academic members in legal issues.
Partnerships with several prominent overseas universities enable students and the faculty members to contribute in student and lecturer exchanges, collaborative projects and research, joint publications, material exchanges, offshore programs, winter course programs, and many more. The students are encouraged to develop understanding and learning experiences outside the classroom through the legal scientific communities within the faculty. Every year, our students actively participate in various competitions at the national and international levels. In 2021, the Faculty of Law won 161 championship titles at the national levels and 21 championship titles at the international level. Graduates of the Faculty of Law, the Bachelor in Law, have made their careers in various national and international levels in the field of government, private sectors, NGOs, education, and legal professionals. From the Treasure study data, 41.7% of our graduates works in the field in line with the law degree study program. Sebenarnya ada banyak yang seringkali kita lupa bahwa tidak cuma yang di kelas saja yang kita pelajari. Kita berorganisasi, saya pernah menjadi ketua Mapala, Maistik 55, pernah aktif juga di Senat, pernah di majalah Mahkamah, ruang-ruang diskusi, kadang-kadang demo juga gitu kan. Dan itu yang membuat sebenarnya kelengkapan kita ketika belajar di Fakultas Hukum. Jadi kita dibekali oleh teori-teori yang mumpuni, sehingga itu bisa kita terapkan dalam kita berkarir. Dari awal saya kuliah, saya ingin jadi lawyer memang, gitu ya. Jadi ketika lulus karir sebagai advokat lah ya, sebagai lawyer yang memang saya tempuh, saya bekerja hingga 10 tahun, hingga akhirnya saya bisa buka kantor hukum sendiri bersama teman saya yang lain. Fakultas Hukum paling banyak peluangnya. Mau jadi diplomat bisa, kerja di multinasional corporation bisa, jadi hakim, jaksa, pengacara, atau barangkali menjadi TNI Polri banyak sekali. Atau barangkali mereka juga belajar hukum bisnis, itu malah bisnisnya yang bisa masuk. Artinya apa? Betul-betul mereka mencoba rule of law itu bisa berjalan dengan baik. The Faculty of Law Universitas Gadjah Mada strives to implement the Green Campus. The campus ground have more than 30% green open spaces, and the area is designed to be environmentally friendly. The university buildings are designed to be disability friendly, with supporting inclusive, equipped facilities. Mungkin sudah cukup dulu kali Mbak Vina. Ya. Iya, baik. Ya. Terima kasih ya Mbak. Ini video singkat ya tentang Fakultas Hukum UGM. Jadi tadi salah satu alumni menyatakan bahwa wah kalau kuliah di Fakultas Hukum UGM itu sebetulnya karirnya banyak loh. Jadi tidak hanya kalau kita bicara tentang polisi, jaksa, hakim, ya pengacara, ya pasti itu karena memang wajib ya. Artinya mereka yang punya profesi itu memang wajib dari Fakultas Hukum. Tapi kita itu punya sekitar 80-an profesi yang terkait dengan bidang hukum. Terutama tadi disebutkan adalah legal officer. Nggak ada sekarang yang nggak ada hubungannya dengan hukum. Kita mau bicara tentang bank, kita mau bicara tentang multimedia, kita mau bicara tentang bahkan entertainment, entrepreneurship, ekonomi, ya, teknologi, bahkan teknik, semua aspek itu nggak ada bisa dilepaskan dengan hukum. Jadi sebetulnya bidang hukum itu sangat luas, tidak hanya pada aspek yang disebut dengan aparatur negara. Dan ini juga ada kata Mbak Minta, alumninya juga bisa jadi calon presiden ya. Nah, sebetulnya saya ingin cerita juga ya tentang sebetulnya apa sih yang ada di Fakultas Hukum, apa saja departemennya gitu ya, dan bagaimana departemen ini bisa
sangat luas sebetulnya, ada 11 departemen. Nah, saya mungkin jelaskan pelan-pelan ya. Tapi bahwa kalau kita bicara tentang fakultas hukum gitu, fakultas hukum itu adalah fakultas tertua di UGM. Ya, jadi dia fakultas tertua di UGM dan juga fakultas yang tertua fakultas hukum lain Indonesia. Jadi kita baru berdiri pada tahun 46 dan sampai sekarang tadi kalau Pak Wayan cerita sudah akreditasi internasional ya kita baru selesai menjalankan akreditasi internasional. Nah, kita punya visi misi yang sangat mulia gitu. Ya kita ingin menjadikan negara Indonesia itu negara yang berbasis pada rule of law yang taat pada hukum, tapi juga hukumnya adalah hukum yang berkeadilan. Ya, nah ini jadi bukan hukum yang represif gitu ya. Nah, kita punya banyak pilihan ya untuk departemen. Tadi saya sebutkan karirnya itu luar biasa. Ada yang senang pada adat, budaya, maka dia bisa masuk pada hukum adat, ya. Atau kalau mau bicara tentang perekonomian ya, nyambung dengan Pak Wayan, maka kita punya yang disebut dengan hukum bisnis konsentrasinya. Ada yang senang soal perjanjian, ketenaga kerjaan gitu. Ada yang kita sebut dengan hukum keperdataan, di dalamnya ada hukum ketenaga kerjaan. Nah, ini biasanya banyak sekali para personel HRD dan sebagainya itu dari Fakultas Hukum ya termasuk di perusahaan-perusahaan BUMN yang ternama. Ya, hampir nggak ada itu yang tidak dari Fakultas Hukum. BUMN besar kita itu untuk legal officer-nya. Ya, nah kemudian tentu saja tadi yang saya sebut aparat penegak hukum. Nah itu biasanya dari Departemen Kriminal atau Departemen Hukum Pidana. Nah saya kebetulan dari Departemen Hukum Pidana. Nah, ada lagi teman-teman nih anak muda sekarang kan juga bicara tentang green, ya lingkungan. Kita tuh kalau nggak pro green itu kita udah nggak tren deh sekarang. Nah, itu ada namanya hukum lingkungan dan ada juga yang namanya hukum konstitusional, hukum kenegaraan. Ya, ini aturannya ini kalau hukum kenegaraan itu bicara tentang Mahkamah Konstitusi yang kemarin sempat rame itu ya. Nah, itu juga memang wilayahnya hukum kenegaraan. Ada rekan-rekan yang ternyata menjadi diploma yang bekerja tadi termasuk yang di FEB ya, yang dalam konteks resolusi konflik di internasional. Nah, itu ada istilahnya international law. Nah, hukum internasional di Indonesia ini harus berkembang pesat ya. Hukum internasional itu hukum internasional tentang laut, maritim, hukum internasional tentang udara, hukum nasional tentang daratan ya. Nah, banyak sekali aspeknya dan luas sekali dan menarik sekali sebetulnya. Termasuk kalau kita bicara tentang hukum administrasi negara ya. Nah, ini bicara tentang tata kelola satu kenegaraan yang harus akuntabel, harus transparan. Nah, itu biasanya para lawyer atau para hukum yang ngerti itu adalah hukum administrasi negara. Termasuk kalau misalnya ada apa yang disebut dengan konflik-konflik agraria. Nah, kita punya hukum agraria dan bahkan perkembangan tentang hukum Islam di Indonesia sangat luar biasa, bahkan masuk pada wilayah hukum syariat, hukum Islam dalam konteks perbankan, dalam konteks ya teknologi itu macam-macam ya. Nah, ini masuk pada Islamic law dan termasuk adalah hukum perpajakan. Jadi luas sekali, ada pilihannya banyak di Fakultas Hukum dan tentu saja kita punya juga research center atau pusat kajian. Nah, biasanya anak-anak mahasiswa apakah S1 ataupun S2 sudah mulai senang itu biasanya apakah volunteer di research center karena mereka bisa belajar macam-macam ada tentang research center for intellectual property right tentang bicara teknologi loh dan teknologi eh, apa ada lagi juga pusat pusat kajian tentang hukum pajak
pusat kajian tentang anti korupsi, atau pusat kajian hukum, gender, dan masyarakat. Jadi banyak sekali pusat kajian di mana teman-teman itu bisa belajar sambil kuliah, tapi juga secara langsung mengenal isu-isu yang ada di dalam masyarakat. Jadi memang kita berharapnya bahwa mahasiswa tidak hanya belajar di kampus, tapi mahasiswa tahu betul apa yang terjadi di dunia nyata, di dunia hukum. Ya, makanya tadi Pak Wayan juga sudah cerita bahwa ada yang namanya internship. Nah, di Fakultas Hukum UGM kita kan ada program internasional dan reguler ya, dan memang untuk internasional kita 2 kali wajib internship selama masa kuliah S1, dan hukum kalau untuk reguler tidak wajib, tapi banyak yang hampir semua mahasiswa internship ya, apakah di luar negeri ataukah di dalam negeri, yang pada intinya memang mereka akan digembleng untuk tahu dan selesai dari Fakultas Hukum, mereka tahu kenyataannya dan bisa bekerja. Nah, eh, kita punya, mungkin saya lanjutkan ya. Ini terus gimana ya masuknya di UGM, susah nggak ya? Hampir semua di fakultas di UGM itu masuknya susah-susah gampang. Susah-susah gampang ini. Kita nggak bisa bilang susah juga, ada aja yang bisa masuk. Tapi ada juga yang sudah 2 kali, 3 kali coba kok nggak berhasil gitu ya. Ya itu memang susah-susah gampang. Tapi memang kita tidak sebesar dan tidak sesulit dari ekonomi ya Pak. Kalau ekonomi tadi nggak sampai 2%, kalau untuk UGM, Fakultas Hukum UGM 2,5%. Ya, jadi aplikasinya sekitar 8.900, hampir 9.000. Nah, yang terregister yang sekarang itu ada 405, tapi sebetulnya kursinya sekarang ini terbuka 330 untuk S1 reguler dan 80 untuk internasional. Nah, ini yang sudah berjalan. Kita internasional itu 3 kali buka, Mbak. Ya, jadi tidak 2 kali tapi 3 kali buka. Nanti rekan-rekan silahkan melihat ke website kita untuk mengikuti ya perkembangan apa penerimaan IUP ini. Ya, dan saya merasa bahwa IUP ini tadi seperti Pak Wayan itu cuma lumayan tinggi sih nilai-nilai bahasa Inggrisnya ya Pak ya. Kita aja setengah mati untuk PhD itu untuk bisa lulus gitu bahasa Inggris, dah mereka itu anak-anak sekarang ini ya, teman-teman kalian ini luar biasa deh bahasa Inggrisnya. Jadi kadang-kadang kalau kita ngajar pun kita, waduh, bahasa Inggrisnya anak muda itu lebih bagus dari kita. Tapi ya enjoy saja di kelas, kita tetap bisa berkomunikasi. Dan alhamdulillah kalau kita di UGM ya hampir semua termasuk Fakultas Hukum, kita dengan mudah bisa memiliki guest lecture atau dosen-dosen dari luar ya. Kita itu punya itu dosen tetap selama 2 tahun yang dari asing, yang belajar apa mengajar di fakultas kita, apalagi yang sifatnya adalah 6 bulanan atau 1 semester mengajar di Fakultas Hukum. Nah, itu ya. Dan biasanya teman-teman itu senang masuk di Fakultas Hukum karena kegiatannya banyak banget ya. Itu macam-macam deh. Mulai dari yang senang-senangnya pencinta alam, ataupun yang senangnya musik, ataupun senangnya nari, atau sampai yang pada sifatnya senangnya kompetisi, ya. Ini kompetisi-kompetisi mood court di internasional loh, ya. Jadi banyak sekali. Eh, dan saya terus terang salut dengan teman-teman mahasiswa ini, luar biasa. Mereka itu kuliahnya tetap jalan, tapi mereka aktivitasnya juga luar biasa. Saya kadang-kadang terharu dengan anak-anak mahasiswa kita yang luar biasa di Fakultas Hukum ya. Nah, saya pikir ini penting banget ya bagi kita, bahwa bukan kita itu mengembangkan apa fakultas yang humanis ya, yang yang sehat secara mental, jiwa dan raga gitu. Kita oke dengan akademiknya, tapi kita juga harus juga didukung oleh non akademik gitu. Nah, oleh karena itu memang non akademik ini kita dorong ya. Tadi ada, kalau di film tuh ada kayak fitness center, ada ada kegiatan macam-macam, betul ya. Kita memang ada dorong itu kegiatan-kegiatan untuk kesehatan jiwa.
karena anak muda sekarang problemnya ada di masalah kesehatan jiwa dan makanya kita juga punya psikolog ya untuk yang bisa kita konsultasi kalau teman-teman ada masalah. Nah, biasanya masalahnya nanti sih kalau sudah apa skripsi ya yang baru-baru ini kayaknya mahasiswa-mahasiswa saya happy-happy aja itu semester 1, semester 2. Nah, memang semester 3 mulai lebih sibuk ya. Kalau semester 1 kan memang transisi nggak apa-apa lah biar bebas-bebas. Baru selesai dari SMA yang padat, harusnya tidak terlalu padat dulu di semester 1. Semester 2 mulai, nah semester 5 memang di situ banyak PLKH ya. PLKH itu pelatihan-pelatihan khusus untuk keterampilan hukum. Jadi teman-teman tuh akan belajar dari para praktisi, diajar oleh hakim langsung, diajar oleh lawyer langsung, diajar oleh apa namanya jaksa langsung gitu ya. Para praktisi termasuk yang dari bisnis ya, hukum bisnis dan sebagainya. Jadi memang semester 5 itu semester yang penting banget teman-teman akan berinteraksi lebih sering dengan para praktisi sampai nanti semester 6 mulai persiapan KKN dan sampai kemudian nanti bisa untuk tesis ya. Nah, nanti semester 5 biasanya sudah konsentrasi. Jadi kami masuknya itu sejak awal ya Fakultas Hukum gitu ya. Ini agak beda dengan di tempatnya Pak Wayan yang sudah sejak awal harus memilih departemennya apa gitu. Kalau kami semua hukum, cuma nanti semester 5 memilih konsentrasi yang diminati. Terus lagi satu lagi, kita kan mendorong adanya Merdeka Belajar. Jadi teman-teman itu bisa mengambil sekitar 20 SKS ya Pak Wayan ya, program Etika Belajar di beberapa institusi selama 1 semester gitu, atau yang di provinsi lain atau di wilayah-wilayah lain yang memang ada kerjasama dengan UGM untuk Merdeka Belajar. Dan ini menarik sekali juga ya, dulu pada masa saya nggak ada, tapi sekarang sudah ada. Jadi ada Merdeka Belajar, ada internship, ada PKHL. Kemudian ada lagi yang namanya KKM. Ya, artinya apa? Kita nggak hanya mengajarkan mahasiswa pinter, tapi bagaimana menggunakan ilmunya untuk dirinya, ya, dan juga untuk keluarganya, tapi juga untuk komunitas. Saya kira itu dari saya. eh, Mungkin ya kalau ini keren-kerennya deh. Kita punya kerjasama tuh dengan banyak universitas di luar. Ya, tadi Pak Wayan sudah bilang soal ISMA, ya sama, Fakultas Hukum juga mahasiswa S1 reguler, dia bisa ke luar negeri mengikuti exchange student dengan biaya negara. Kita punya banyak juga student yang mendapatkan yang ikut dalam konteks ISMA ini. Dan lumayan lah, setidaknya dengan Leiden, dengan Melbourne, ya institusi di UK, Belanda, Jerman, kemudian juga di Australia itu termasuk universitas-universitas yang biasanya ada kerjasama dan juga ada sering ya kita exchange student. Termasuk saya sangat sering tuh mengajar mahasiswa asing karena kan exchange student ya mereka juga hadir di kelas kita dan belajar tentang hukum Indonesia. Saya kira itu mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu atas paparannya, sangat informatif dan juga bermanfaat bagi kami semua. Sekali lagi saya persilakan kepada teman-teman dan para hadirin yang ingin bertanya mengenai jurusan hukum, saya persilakan. Dan kebetulan ini sudah ada yang menghubungi saya melalui chat yang bertanya mengenai Fakultas Hukum. Di sini hanya ingin memastikan kembali bahwa apabila saatnya untuk memilih bidang hukum yang seperti hukum perdata, pidana, atau tata negara seperti itu, pemilihannya apakah dilakukan di semester awal atau di semester akhir begitu? Terima kasih. Oh ya, tadi tidak di awal. Jadi biar teman-teman paham dulu kan. Jadi semua nanti hukum diajarkan. Ya termasuk hukum lingkungan, hukum pidana, hukum perdata, hukum ketenagakerjaan itu semester 1, 2, 3 biasanya dan 4. Nah 4 itu sudah mulai. Saya itu senangnya yang mana ya?
saya tuh cocoknya yang mana ya gitu ya. Itu biasanya walaupun ada yang sejak awal, wah saya mau jadi diplomat yang mau bekerja di luar negeri atau di UN ya atau di institusi internasional, saya maunya hukum internasional. That is fine, tapi bisa jadi nanti sudah mengenal materinya, sudah mengenal dosen-dosennya, kadang-kadang sudah tahu juga tuh mereka kan mahasiswa cepat ya informasinya. Mereka udah cari tahu tuh departemen pidana tuh gimana ya budayanya, departemen perdata itu gimana budayanya gitu. Yang paling banyak itu pilihannya pasti perdata, yang kedua adalah pidana. Baru yang lainnya itu rata-rata ya, tapi biasanya yang paling top itu adalah perdata dan pidana. Nah, mereka akan tahu itu, Mbak. Nah, kita kasih kesempatan bagi mereka semester 5 udah mulai konsentrasi. Baik, terima kasih banyak Bu atas jawabannya, sudah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya saya melihat ada yang menggunakan fitur raise hand kepada Tante Mita, saya persilakan. Terima kasih Mbak Vina, selamat malam Bu Iyi. Saya izin bertanya, kalau tadi misalnya dari semester 4 ya, anak-anak atau semester 5 sudah mulai fokus untuk memilih penjurusannya, dia mau di mana, apakah dia pilih hukum perdata, pidana. Itu pernah nggak ada kejadian di mana dia sudah fokus memilih, tapi tiba-tiba dia merasa sepertinya saya nggak di sini deh setelah saya mendalami. Saya ternyata saya hukum internasional saja. Lalu dia pindah. Apakah ada kejadian seperti itu dan apakah diperkenankan? Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya saya pertanyaannya sama dengan Mbak Vina yang dilempar Mbak Vina ke tadi ekonomi dan yang lain sebelumnya Fakultas Ilmu Budaya. Apakah kalau seandainya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum yang reguler, apakah ada kesempatan untuk keluar negeri karena mungkin ada kerjasama antara Fakultas Hukum dengan universitas lain di luar sehingga bisa 1 semester misalnya di luar. Gitu. Terima kasih Mbak Vina dan Bu Iyi. Terima kasih Mbak Mita ya, Bu Mita ya. Nah, saya jawab ya. Jadi biasanya mahasiswa kalau sudah 4 semester, dia sudah tahu sih Mbak. Jadi dia akan lebih fokus pada konsentrasinya karena ada konsekuensinya juga. Jadi nanti menulis tesis memang sudah harus memenuhi ya mata kuliah wajib dan konsentrasi di bidang yang dia teliti. Jadi anak-anak hukum lingkungan misalnya ya, mereka mau pindah ini ke HI. Mereka belum bisa tuh mengajukan penelitian untuk mengajukan penulisan proposal, pengajuan judulnya juga belum bisa. Karena apa? Karena mereka belum memenuhi mata kuliah konsentrasi. Kalau wajib kan semua sudah harus konsentrasi perkuliahan mereka. Jadi itu perlu sih, hampir tidak pernah ada mahasiswa yang pindah jurusan atau pindah konsentrasi. Pada umumnya mereka sudah paham dan dengan udah cari tahu lah. Anak sekarang ini kan udah cari tahu deh gitu ya. Udah ngerti ya konsekuensinya ketika memilih konsentrasi yang diminati. Karena konsekuensinya nanti pada penulisan skripsi dan sebagainya, termasuk PLKH-nya ya. Nah, kalau terkait dengan mahasiswa reguler, itu sangat terbuka kemungkinan. Jadi tadi kayak program ISMA itu ada. Ada beberapa yang juga mendapatkan scholarship untuk bisa istilahnya melakukan satu kegiatan di luar. Mahasiswa kita Fakultas Hukum itu luar biasa apa ya inisiatifnya. Ya kadang-kadang mereka sudah mengajukan untuk eh, kegiatan apa namanya exchange ke universitas yang nggak ada kerjasamanya dengan kita. Terpaksa kita fasilitasi, ya. Nah, jadi mereka cari sendiri itu reguler sama internasional. Ya, jadi kalau internasional memang wajib, reguler tidak diwajibkan karena kondisi ekonomi sosial setiap mahasiswa itu berbeda dan kita belum berani mewajibkan
Tapi kita sekarang bersyukur sekali karena ada program ISMA yang cukup signifikan. Mereka yang mungkin dari ekonomi yang tidak mampu pun bisa, ya, yang dari bidik misi dapat beasiswa bidik misi juga bisa. Oh iya, banyak scholarship ya di Fakultas Hukum juga. Artinya itu bisa diajukan juga scholarship, beasiswa-beasiswa ya. Walaupun kadang-kadang cuma 1 semester, ada yang 2 semester, ada yang 3 semester. Termasuk saya dulu ikut beasiswa orang dari luar ya, luar Jawa ya, dapat Super Semar, dapat Astra, dan sampai sekarang ternyata masih masih ada beasiswa-beasiswa seperti itu. Itu semoga menjawab. Baik, terima kasih banyak Tante Mita atas pertanyaannya dan juga Tante saya Ibu atas paparan jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ada melalui chat dari Tante Vina dan juga Zea bertanya apakah apa saja yang dipelajari di hukum tata negara seperti itu. Saya Iya, terima kasih. Kalau hukum pidana kan jelas ada orang yang melakukan kejahatan gitu kan, kemudian nanti orang ini nanti diproses dalam sistem peradilan pidana gitu ya, berhadapan dengan polisi, jaksa hakim. Kalau hukum tata negara itu kita bicara tentang kekuasaan negara dalam sistem pemerintahan. Jadi dia bicara tentang sistem pemerintahan. Apakah sistem pemerintahan di pusat, yaitu pemerintah nasional, ataukah sistem pemerintahan di wilayah, yaitu di region, yaitu daerah. Jadi kita bicara otonomi daerah di sana, kita bicara apalagi soal pemilu ini, ya, itu kan bagian dari ketatanegaraan. Nah, kita bicara tentang sistem pemilu. Nah, itu ramai sekali nih teman-teman hukum ketenaga kerjaan ini kalau udah pemilu itu udah pasti mereka wah rame diskusinya. Kenapa? Mereka memang belajar tentang sistem pemerintahan termasuk demokrasi, eh, pemilu, bahkan ketika satu pemerintahan dianggap melakukan satu kesalahan dan kemudian mengeluarkan kebijakan yang dianggap tidak pas gitu, itu maka kemudian ada yang namanya berlaku PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara, ya, sampai pada kalau itu yang sifatnya di tingkat daerah. Nah, tapi kalau yang sifatnya di tingkat nasional, undang-undangnya bermasalah, maka mereka biasanya akan belajar lebih banyak tentang Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi intinya tentang sistem ketatanegaraan di Indonesia, ya, mulai dari konstitusi, sistemnya kalau ada pelanggaran konstitusi, tata cara pembentukan undang-undang, ya, legislasi ya, jadi proses penyusunan undang-undangnya, eh, menganalisis aturannya sampai pada di tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, ya, hubungannya. Nah, ini biasanya hukum ketatanegaraan. Ini banyak sekali, menarik sekali. Ya, saya ini kalau saya jadi mahasiswa, saya mungkin belajar lagi tuh, karena perkembangannya luar biasa, perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia, eh, termasuk belajar tentang partai, ya, politik partai dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak Ibu Sriyanti atas jawabannya. Dan apakah dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin sekiranya sudah cukup mungkin ya, dan sudah lumayan jelas pemaparannya tadi dari Ibu Sriwiyanti dan juga cukup membuka wawasan kami semua. Begitu. Terima kasih Ibu. Terima kasih, semoga membantu ya. Sangat membantu, terima kasih. Baik, em, sepertinya usai sudah acara utama kita yaitu sharing dan juga Q&A session dengan para narasumber Pak Wayan, kemudian Bu Wulan dan juga Bu Sriwiyanti. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan juga sudah memaparkan materi yang sangat bermanfaat dan ilmu yang bisa membuka wawasan kami terlebih lagi terhadap jurusan-jurusannya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah mengikuti acara ini secara tertib.
Saya Vina, selaku moderator pada malam hari ini, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan selama saya membawa acara pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bu Wulan, terima kasih Pak Terima kasih Wayan, terima banyak. kasih Bu Iyi, Terima makasih Mbak kasih. Vina. Terima Terima kasih kasih semuanya. semuanya. Sampai Ye, ketemu Izin di live PPSMG ya. semuanya. pamit, pamit.